Halo, ketemu lagi dengan Bapak. Pada hari ini materi pembahasan kita mengenai nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, ada baiknya untuk memahami apa itu Pancasila dalam penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada baiknya kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Mari kita ikuti irama berikut ini. Baik, setelah kita mendengarkan lagu Garuda Pancasila itu tadi, maka di dalam lagu itu dikatakan bahwa Pancasila merupakan dasar negara dan pribadi bangsa ataupun cerminan bangsa. Artinya apa? Kalau manusia ataupun bangsa patuh kepada Pancasila, maka rakyatnya akan adil, makmur, dan sentosa. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka kita harus pahami betul apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila ini merupakan dasar negara kita dengan lambang burung Garuda dengan perisai di tengahnya. Nah, Pancasila ini berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata. Yang pertama, panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas ataupun dasar. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara serta landasan ideologi bangsa atau negara Indonesia, sehingga Pancasila ini dijadikan sebagai dasar ataupun pedoman hidup bernegara. Nah, dikatakan tadi bahwa Pancasila itu merupakan landasan ideologi bagi negara. Bagaimana yang dimaksud bahwa Pancasila itu sebagai landasan ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara artinya Pancasila itu dijadikan atau digunakan sebagai fundamental dalam tatanan ataupun aturan negara untuk mencapai tujuan dari suatu negara. Nah, kalau kita perhatikan, nilai-nilai Pancasila mencerminkan nilai, sikap, ataupun tingkah laku bangsa. Nilai tersebut dapat ditunjukkan secara langsung melalui sila-sila Pancasila. Apa aja itu sila Pancasila? Sila Pancasila ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila di atas memiliki 5 nilai dasar. Apa aja itu nilai-nilai dasar pada Pancasila tersebut? Nilai-nilai dasar pada Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja itu? Yang pertama, ketuhanan. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, kerakyatan. Yang kelima, keadilan. Nah, ini semualah yang harus diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana cara penerapannya? Apa yang harus kita lakukan? Dan
bagaimana untuk menerapkan 5 nilai dasar Pancasila tersebut. Nah, jadi pada pembahasan kita hari ini, kita akan membahas nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, yaitu sila pertama dan sila kedua. Baik, pada saat ini kita mulai dari nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, yaitu sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan tanda bintang yang bersinar dengan latar belakang berwarna hitam. Lambang ini memiliki makna masing-masing. Yang pertama, lambang bintang emas yang bersinar. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa, serta bintang itu akan menghasilkan cahaya. Artinya apa? Cahaya sebagai sumber untuk menerangi negara Indonesia. Kemudian kita perhatikan latar dari gambar ini berwarna hitam. Hitam itu merupakan warna alami. Alasannya apa? Supaya berkah dari Tuhan yang Maha Esa diharapkan bangsa Indonesia tidak tersesat dalam menjalani kehidupan. Nah, bagaimana nilai yang terkandung dari sila yang pertama itu tadi? Nilai seharusnya yang kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari itu berorientasi atau bertujuan kepada sikap. Bagaimana kita bersikap? Nah, seharusnya sikap yang kita tunjukkan setelah kita mempelajari nilai yang terkandung dari sila yang pertama ini tadi. Yang pertama, kita percaya akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Caranya bagaimana? Kita rajin beribadah. Kita mau meyakini kepercayaan kita, menjauhi larangannya dan mengikuti perintahnya. Yang kedua, saling menghormati pemeluk agama lain. Caranya bagaimana? Kita harus bertingkah laku yang baik, bertutur bahasa yang sopan terhadap pemeluk agama lain, sehingga terjadi kedamaian, kenyamanan antar agama yang satu dengan agama yang lainnya. Yang ketiga, kita harus memiliki toleransi antar umat beragama. Kita harus menghormati hari raya atau hari kebesaran setiap agama. Kemudian yang berikutnya, tidak memaksakan kehendak antar umat beragama. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalin komunikasi, kita bisa berinteraksi antar umat agama yang satu dengan agama yang lain dengan baik, sehingga kedamaian tetap dapat terwujud. Dan yang kelima, tidak mencemooh atau mengejek kepercayaan orang lain. Nah, itulah nilai-nilai yang terkandung dari sila yang pertama, sehingga kita bisa bersikap lebih baik lagi supaya kedamaian, ketenteraman, dan kenyamanan di negara kita ini dapat terjalin dengan baik antar agama yang satu dengan agama yang lainnya. Baik, yang berikutnya nilai-nilai Pancasila yang tertuang dari sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika kita perhatikan, lambang dari sila yang kedua ini adalah rantai emas, yang artinya rantai emas ini merujuk kepada asas kemanusiaan. Dan kalau kita perhatikan secara detail, rangkaian rantai emas ini terdiri dari dua pola ataupun dua bentuk. Yang pertama bentuk persegi dan yang kedua bentuk lingkaran. Artinya kedua pola ataupun kedua bentuk ini tadi mewakili pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia, sehingga rantai tersebut terikat tanpa putus, yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu, sehingga pria dan wanita memiliki kesetaraan hak sebagai rakyat Indonesia. Nah, bagaimana nilai yang terkandung dari sila yang kedua ini? Sama halnya dengan sila yang pertama.
Nilai yang terkandung dari sila yang kedua ini juga berorientasi kepada sikap. Bagaimana kita bersikap terhadap nilai yang terkandung dari sila yang kedua ini. Yang pertama, semua rakyat Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, dan masyarakat. Apapun profesi kita, apapun agama kita, kita semuanya memiliki hak yang sama di mata hukum, agama, dan masyarakat. Yang kedua, tidak ada perbedaan antara ras satu dengan yang lainnya antar sesama masyarakat. Artinya, dengan adanya perbedaan ras, suku, agama, dan budaya, itu menjadi suatu kekayaan yang dapat kita tunjukkan di mata dunia. Kemudian yang ketiga, sikap tenggang rasa dan saling tolong-menolong harus diutamakan. Artinya kepedulian antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jika kita peduli, maka kedamaian, kerukunan akan tercipta. Yang keempat, nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia harus dijunjung tinggi. Artinya, kita juga harus menunjukkan kepedulian kita kepada sesama. Yang kelima, saling menghargai pendapat masing-masing. Artinya, jika kita mau menerima dan menghargai pendapat orang lain, maka akan terwujud suatu kesepakatan yang baik untuk kepentingan bersama. Demikian penjelasan yang dapat Bapak sampaikan mengenai penerapan nilai-nilai yang terkandung dari sila pertama dan sila yang kedua. Selamat belajar. Terima kasih.